Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Intan Cahaya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya akan melakukan praktik kuliah, yaitu mengajar tentang akidah dan akhlak kelas 1 SMP untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Khusus Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya kita selalu harus tetap semangat ya anak-anak. Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Jadi pertama-tama Neta Praselia hadir, Bu. Baik, hadir ya. Selanjutnya Nila Kusnia hadir, Bu. Baik, hadir ya. Selanjutnya Putri Ani hadir, Bu. Oke, baik, hadir juga ya. Sonia Isabella hadir, Bu. Baik, hadir. Selanjutnya Syarifah Alisa Soraya Jindan hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua ya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang akidah Islam. Pada bab sebelumnya, di sana kita telah mempelajari bahwa pondasi utama akidah Islam adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saatnya kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dengan cara mengenal lebih jauh sifat-sifat Allah. Jadi sekarang kita akan buka buku Akidah dan Akhlak kelas 1 di halaman 20. Nah, ini kita akan mengidentifikasi sifat-sifat Allah. Secara umum, sifat-sifat Allah ada 3. Yang pertama, ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengasih tahu kompetensi dasar yang akan kita lalui, yaitu yang pertama 1.2, menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 2.2, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, 3.2, menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bukti, dalil, nakli, dan aklinya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan pengertian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan 20 sifat wajib beserta artinya. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan ataupun menjelaskan sifat mustahil beserta artinya. Sebelum Ibu memaparkan materi kita lebih lanjut dan lebih jauh, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kalian bisa langsung buka di halaman 20 bagian A1. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sebelum kita menyebutkan sifat-sifat wajib Allah, mungkin di antara kalian ada yang ingin menyebutkan terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, untuk Neta silahkan menyebutkan. Wujud, kidam, dan bako, Bu. Baik.
Jadi seperti yang sudah Data katakan tadi, ada wujud, qidam, dan baqo. Ibu akan menjelaskan sifat-sifat yang lain. Jadi yang pertama wujud, artinya itu ada. Qidam itu bersifat terdahulu. Baqo artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi artinya bersifat berbeda dengan ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi itu bersifat terdahulu. Baqo artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi artinya bersifat berbeda dengan ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi bersifat berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah bersifat maha esa. Qudrah artinya bersifat maha kuasa. Sedangkan iradah bersifat berkehendak. Wahdaniyah bersifat maha esa. Alim artinya bersifat maha mengetahui. Hayat bersifat hidup. Sama bersifat maha mendengar. Basar bersifat maha melihat. Kalam bersifat berfirman. Kadiran maha kuasa. Maridan berkehendak. Aliman mengetahui. Hayan maha hidup. Samian maha mendengar. Basiran maha melihat. Dan yang terakhir mutakaliman maha berbicara. Sifat wajib Allah ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Kita bisa langsung ke sifat nafsiyah dulu. Jadi sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan atau membersihkan atau menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak atau pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal, pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Dan terakhir ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ialah sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan kelanjutan sifat-sifat ma'ani. Dengan kata lain, sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya, di dalam buku ini kalian bisa lihat bagian yang pertama ada sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu cuma terdiri dari sifat wajib yaitu wujud, di mana sifat wujud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak atas dirinya, bukan merupakan tambahan dari zatnya. Dengan kata lain, Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan. Allah ada dengan zatnya sendiri. Kemudian kita bisa lanjutkan ke sifat wajib bagi Allah termasuk dari sifat salbiyah, yaitu ada qidam, ada baqo, ada mukhalafatu lihawadisi, ada qiyamuhu binafsihi, dan wadaniyah. Lalu sifat Allah yang termasuk dari sifat ma'ani yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sedangkan sifat wajib bagi Allah yang termasuk dari maknawiyah yaitu kadiron, aliman, samian, basiron, dan mutakaliman. Selanjutnya pengertian dari sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin Allah miliki dan secara mustahil atau secara akal tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa lihat di halaman 25 ada sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 13. Yang pertama ada Adam, yang artinya tidak ada. Kudus artinya permulaan. Pana artinya rusak. Mumassalatu lil hawadisi artinya menyerupai makhluk.
qiyamuhu bi ghairil artinya membutuhkan sesuatu selain dirinya. Ta'adud artinya lebih dari satu. Ajun artinya lemah. Karoha artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Sumum artinya tuli. Ta'adud artinya lebih dari satu. Ajun artinya lemah. Karoha artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Sumum artinya tuli. Umyum artinya buta. Dan bu'mum artinya bisu. Selanjutnya, sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Bentuk-bentuk kebebasan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yaitu kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Dalam ayat tersebut kalian bisa lihat di halaman 25 yang artinya dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 68. Dalam ayat tersebut kalian bisa lihat di halaman 25 yang artinya dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka manusia dan tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada kehendaknya, sesuai kehendaknya, dan tidak ada pihak lain yang dapat mengganggu gugat atau mempengaruhi kebebasan yang dimiliki oleh Allah. Selanjutnya, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendakinya ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 26, beserta semua pelajaran hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti naiknya seseorang ke derajat tertinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi kembali lagi ke derajat yang rendah. Semua itu tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa lanjut melihat ke halaman 26, dan itu juga artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Baiklah, sekian pemaparan dari Ibu. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dengan mudah. Dan untuk tugas kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas video sedang menghafalkan sifat wajib ataupun sifat mustahil. Nah, kalian nanti untuk tugasnya kalian bisa langsung via WhatsApp ataupun kalian bisa mengirimkannya lewat Google Classroom ya. Nanti Ibu kasih linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri. Saya Nila Husniyah ingin mengumpulkan tugas akidah akhlak. 1. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wujud, kidam bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah kudrat irodat, ilmun hayat, sama basor kalam kodiron, muridan aliman hayan, sami'an basiron mutakaliman. 2. Sifat-sifat mustahil Allah. 1. Adam artinya tidak ada. 2. Hudus artinya permulaan. 3. Fana artinya rusak. 4. Mumasalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluk. 5. Qiyamuhu bi ghairihi artinya membutuhkan sesuatu. 6. Ta'adud artinya lebih dari satu.
7. Ajzun artinya lemah. 8. Karohah artinya terpaksa. 9. Jahlun artinya bodoh. 10. Mautun artinya mati. 11. Sumun artinya tuli. 12. Umyun artinya buta. 13. Bukmun artinya bisu. Terima kasih Ibu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.